Untuk mendapatkan video-video ceramah terbaru, jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat, juga caranya dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan bacaan kita, pengajian kita dengan kitab Al-Muqaddimah karya Imam Ibnu Khaldun rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insya Allah pada kesempatan subuh kali ini kita akan masuk ke dalam bab pembahasan berikutnya, Al-Muqaddimatus Tsaniyatu, muqaddimah yang kedua. Setelah pada pertemuan yang lalu kita mengurutkan dasar atau asal-usul munculnya peradaban dalam kehidupan manusia. Pada pertemuan yang lalu kita sudah urutkan itu, mulai dari butuhnya manusia kepada makan dan minum, sehingga manusia hidup dalam satu komunitas atau satu kelompok yang kelak kita kenal namanya dengan masyarakat. Masyarakat inilah yang saling tolong-menolong, bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum satu manusia dengan manusia yang lain. Karena manusia, betapapun hebatnya dia, tidak akan pernah sanggup bahkan untuk mencukupi kebutuhan makan dan minumnya sendiri. Manusia butuh kepada manusia yang lain untuk mencukupkan kebutuhannya akan makan dan minum. Inilah
yang pada akhirnya memunculkan kehidupan kelompok dalam kehidupan manusia itu sendiri. Pada akhirnya manusia juga butuh kepada perlindungan agar hidupnya itu bertahan, survive, baik dari ancaman luar maupun ancaman dalam. Ancaman dalam manusia satu bisa mengancam karena hasratnya, karena keinginannya, karena sifat-sifat buruk yang ada pada manusia satu bisa mengancam manusia yang lain. Begitu juga manusia merasa terancam dari ganasnya alam semesta. Ada hewan buas yang hidup berdampingan di muka bumi ini dengan manusia. Begitu juga peristiwa-peristiwa bumi, peristiwa-peristiwa alam seperti hujan, badai, panas dan teriknya matahari. Ya, belum lagi dengan gempa bumi, sehingga manusia menciptakan pengetahuan untuk melindungi diri mereka dari ancaman luar. Begitu juga pengetahuan untuk melindungi mereka dengan ancaman atau dari ancaman sesama, ancaman internal. Maka Bapak Ibu untuk mengatur itu semua, pada akhirnya manusia butuh yang namanya sosok pemimpin yang punya otoritas mengatur satu manusia untuk tidak semena-mena, sewenang-wenang kepada manusia yang lain. Nah, itu tahapannya kehidupan manusia. Jadi manusia dalam bentuk yang paling sederhana Bapak Ibu, itu peradaban manusia dalam bentuk yang paling sederhana. Kalau sekarang kita hidup di zaman modern menyebut peradaban yang hanya sekedar untuk mencukupkan kebutuhan makan dan minum, dan juga peradaban yang hanya untuk sekedar melindungi sesama baik dari ancaman internal maupun eksternal, kita sering menyebut di zaman sekarang dengan peradaban primitif, peradaban tradisional. Kalau sekarang kan orang bukan hanya sekedar mikir itu, tapi jauh yang dipikirkan. Bagaimana manusia ini punya kapasitas. Didirikanlah lembaga-lembaga pendidikan, sekolah. Ya. Bagaimana manusia ini sehat, fisiknya, nggak sakit-sakitan. Didirikanlah yang namanya rumah sakit, klinik, dan seterusnya. Ya. Ada dinas kesehatan yang mengurus masalah tersebut. Jadi peradaban modern Bapak Ibu sudah melampaui peradaban tradisional ataupun peradaban primitif. Tetapi semodern apapun peradaban satu bangsa pasti dimulai dari tiga hal tersebut, ya, tiga hal dasar tadi. Maka Bapak Ibu selanjutnya karena manusia itu tinggalnya di muka bumi, bahkan Allah menyatakan itu sendiri di dalam Al-Quran, ya. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin, kata Allah. Dan kalian fil ardi, di atas muka bumi ini, mustaqar, menjadi rumah yang tenang. Maka Bapak Ibu tidak ada satupun tempat yang cocok, yang tenang bagi manusia untuk ditempati kecuali di atas muka bumi. Ya, manusia misalnya Bapak Ibu tinggal di atas laut, sakit manusia itu. Ya nggak bisa. Kenapa? Manusia itu bukan makhluk laut. Nggak bisa dia tinggal di atas laut, buat rumah di atas laut, di tengah samudra. Ya, coba lihat orang yang ngerja pengembor minyak Bapak Ibu di lepas pantai. Kerjanya mungkin 1-2 bulan, istirahatnya 3 bulan. Kenapa? Ya karena nggak cocok dengan fisik manusia. Manusia nggak cocok tinggal di laut. Ya, jadi ada perubahan-perubahan psikologi kalau manusia tinggalnya terlalu lama di laut atau tinggal di udara. Nah, coba lihat orang yang kerjanya terbang, Bapak Ibu, pilot kah, pramugari kah, mereka punya jam, ya.
nggak boleh melebihi jam terbang. Nah, diatur sedemikian rupa. Kenapa? Karena memang manusia bukan tempatnya di udara. Tapi kalau di bumi Bapak Ibu nggak perlu jam. Pernah lihat sopir L300 misalnya. Ini sudah jamnya 12 jam nyetir, istirahat dulu, nggak boleh nyetir 2 hari. Supir L300 bawa mobil dari Banda Aceh ke Medan, balik lagi dia. Medan Banda Aceh di hari yang sama. Nggak perlu yang namanya pengaturan jam bawa mobil, ya. Paling kalau dia capek, ngantuk, istirahat sebentar. Tapi yang seperti itu tidak berlaku di dunia penerbangan, di dunia pilot. Kenapa? Manusia, Bapak Ibu, bukanlah makhluk udara seperti burung. Dan juga manusia bukanlah makhluk air seperti ikan. Ya. Jadi tempat manusia itu, Bapak Ibu, di atas muka bumi. Ya. Itu tempat hidupnya manusia. Bahkan secanggihnya abad sekarang Bapak Ibu, banyak sekali usaha dari ilmuwan, dari orang-orang kaya ingin tinggal buat koloni baru di antariksa, di bulan, di planet Mars. Nah, tapi kita tahu bersama Bapak Ibu, hidup di bulan ataupun hidup di planet Mars tidak bisa senyaman hidup di atas muka bumi. Oksigennya saja Bapak Ibu harus pakai alat bantu. Kita di sini di dunia tidak usahlah pakai alat bantu. Aman sekali ya. Belum lagi rotasi waktu dalam sehari semalam. Kalau kita kan sudah baku Bapak Ibu, dalam satu hari semalam itu 24 jam. Kalau di antariksa itu di bulan Bapak Ibu berbulan-bulan bisa nggak datang siang, dan juga di musim yang lain berbulan-bulan tidak datang malam. Hidup manusia coba Bapak Ibu renungkan, bayangkan. Kalau saja kita hidup Bapak Ibu nggak ada siang, malam terus. Nah, hancur manusia ini Bapak Ibu. Tumbuh-tumbuhan nggak hidup. Nah, maka di bulan itu nggak ada tumbuh-tumbuhan. Di planet Mars itu tidak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada hewan. Begitu juga Bapak Ibu kalau siang terus, ya nggak datang malam, ya kapan kita waktu istirahatnya? Nah itu Bapak Ibu dengan sangat baik, bahkan diuraikan sama Allah ya di dalam Al-Quran. Qul ara'aytum in ja'alallahu alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Katakan Muhammad kepada umatmu, in ja'alallahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah, seandainya Allah menjadikan sepanjang waktu itu malam, man ilahun ghairullah, siapa Tuhan selain daripada Allah, ya'tikum bidiya, yang akan mendatangkan kepada kalian cahaya di waktu siang. Coba Bapak Ibu renungkan, kalau malam terus nggak ada siangnya, nggak ada yang namanya kehidupan Bapak Ibu. Begitu juga sebaliknya kata Allah, qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakan Muhammad, minta kepada umatmu, renungkan, in ja'alallah, jika Allah Tuhan kita, alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah, menjadikan sepanjang waktu dalam kehidupan dunia ini siang sampai datangnya hari kiamat. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bilail, siapa Tuhan selain daripada Allah yang bisa menciptakan malam sebagai tempat beristirahatnya kita. Maka Bapak Ibu, kalau kita renungi dua ayat ini saja, siang dan malam itu bentuk nikmat atau enggak, Pak? Nikmat. Cuman Mbak, karena lazim sekali terjadi dalam kehidupan kita sudah anggap biasa itu. Ya, sudah enggak anggap itu sebagai anugerah, Pak. Ya, kamalan loh, maka kita ngoceh kadang-kadang. Padahal itu nikmat Bapak Ibu ya. Kalau kita ngerti peradaban manusia,
itu bahagian daripada nikmat. Ya, tapi ya kadang karena kekurangan ilmu dan pengetahuan kita, Bapak Ibu, ya, kita merasa ini normal saja, padahal bisa dibuat sama Allah nggak normal. Di bumi ada Pak bahagian dunia seperti itu. Nah, di daerah Skandinavia, itu saya ada satu orang Aceh, masih sering hubungan dengan saya, Tengku Aslami, orang Aceh Pidi beliau. Jadi warga negara Swedia, masih di Swedia beliau. Akrabnya tahun 2022 kemarin waktu haji. Beliau haji dari Swedia. Saya haji dari Aceh, ketemu jadi akrab. Beliau banyak cerita itu di Swedia, Bapak Ibu, kalau musim dingin. Itu malamnya bisa 19 sampai 20 jam. Siangnya cuma 4-5 jam yang ada matahari. Itu enggak sampai hari kiamat malam. Ya, cuman ada siang 4-5 jam. Itu aja kacau kehidupan. Nah, begitu juga sebaliknya di musim panas. Kalau di musim panas itu siangnya yang ada mataharinya Pak, bisa sampai 19 sampai 20 jam. Malamnya cuma 4-5 jam saja. Kalau puasa di musim panas Pak, puasanya bisa 19-20 jam. Nah, buka puasa, sholat maghrib, sholat isya, sholat taraweh, sudah sahur lagi. Jadi nggak bisa pakai teorinya Ustadz Masrul Aidi. Kalau Ustadz Masrul Aidi kan sholat isya harus ditunda kan. Apa sholat taraweh ditunda bulan Ramadan. Kalau di Skandinavia ditunda Bapak Ibu udah sahur lagi, udah subuh lagi ya kan. Maka Bapak Ibu di muka bumi saja ada seperti itu. Itu belum malamnya sepanjang tahun ya. Masih ada siang dalam satu hari itu. Hidupnya berbeda kehidupan orang Skandinavia itu dengan daerah-daerah yang lain ya. Maka oleh sebab itulah di dalam mukaddimah yang kedua ini Imam Ibnu Khaldun membahas fi qistanil umrani minal ardi wal isyaratu ila ba'di ma fihi minal bihari wal anhari wal aqalim. Bahagian muka bumi mana saja yang cocok dan sering munculnya peradaban bagi umat manusia ya, fi qistanil umrani minal ardi. Jadi menurut ilmu Imam Ibnu Khaldun Bapak Ibu, tidak semua bahagian muka bumi ini cocok melahirkan peradaban. Itu ilmunya beliau. Ya, beliau membagi bumi ini Bapak Ibu berdasarkan arah mata angin. Ya, kalau secara umum kan berdasarkan arah mata angin bumi ini dibagi timur barat, utara selatan. Kalau kita banding-bandingkan utara dengan selatan, video-video ceramah peradaban, terbaru, jangan lupa like, subscribe, dan share. Lengkapnya kita akan baca. Lebih sering muncul di daerah utara dibandingkan selatan. Di mana-mana, di Jazirah Arab, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu lihat peta Arab Timur Tengah, daerah utara Arab itu lebih maju daripada selatan. Utara itu negeri Syam, ya, daerah Jordania, Palestina, ya, Damaskus, Suriah, Lebanon, Qatar, Arab Saudi itu adanya di utara. Itu daerahnya lebih maju Bapak Ibu daripada orang selatan. Selatan itu daerah mana? Yaman, Oman, ya, Bahrain. Itu daerahnya lebih kurang maju daripada daerah utara. Dan daerah selatan Bapak Ibu biasanya punya kecenderungan cara mikir yang sama. Orang-orang selatan punya kecenderungan lebih mistik dibandingkan orang utara yang lebih rasional. Nggak usah jauh-jauh juga Pak, di Aceh aja.
pantai utara timur Aceh itu lebih maju daripada pantai barat dan selatan. Orang barat selatan lebih mistis, Bapak, dibandingkan orang utara timur, ya. Atau di Jawa, Bapak Ibu, di Jawa itu terkenal dengan jalur pantai utara, sering disingkat dengan Pantura. Itu banyak industri, maju-maju di situ daerah utara. Tapi kalau pantai selatan Jawa, Pak, nah itu Nyi Roro Kidul ada. Orang selatan. Itu teorinya Imam Ibnu Khaldun. Ya, kata beliau utara itu lebih memungkinkan munculnya peradaban dibandingkan belahan bumi yang berada di selatan. Bapak Ibu yang berasal dari selatan jangan marah ya. Ini ilmu, saya baca ilmunya beliau. Meskipun ini enggak baku Bapak Ibu ya, enggak baku. Ini bisa berubah dengan keadaan. Eropa Bapak Ibu, Eropa bagian utara itu maju-maju. Eropa utara itu kan Inggris, Prancis, Jerman, Belgia. Nah, itu daerah maju-maju Bapak, orangnya lebih besar-besar. Nah, lebih sering makan lemak hewani daripada lemak nabati. Mereka lebih senang makan ikan, daging, itu orang utara itu. Sedangkan Eropa bagian selatan Bapak Ibu orangnya kecil-kecil. Nah, Eropa juga tapi kecil-kecil, Spanyol, daerah Itali, Portugal, itu daerah selatan, daerah bawah, ya, dan lebih miskin dibandingkan orang-orang yang berada di utara. Amerika juga seperti itu, Bapak. Amerika Serikat itu ada dua, daerah utara kaya-kaya, Seattle, tempat kota industri, Starbucks itu dari kota Seattle. Boeing, pesawat Boeing, Pak, pabriknya itu di kota Seattle itu, daerah utara. Washington DC itu daerah utara. Apalagi Philadelphia, New York, kota-kota besar Amerika itu di daerah utara. Selatan Bapak Ibu, nah, daerah selatan itu daerah koboi, orang-orang koboi. Atlanta, itu ya, Texas, San Francisco, daerah-daerah koboi itu. Ya, kan? Begitu juga benua Amerika secara keseluruhan, daerah utara lebih kaya-kaya negaranya, Kanada, Amerika lebih kaya dibandingkan negara Amerika Latin, Amerika Selatan, Venezuela yang miskin, ya padahal sumber daya alamnya luar biasa Bapak Ibu. Venezuela itu negara kaya minyak itu, ya, tapi miskin kelolanya. Ya, Kolombia, daerah mafia mafia narkoba, itu daerah-daerah sulit itu. Jadi peradaban itu kata beliau mudah munculnya selalu di daerah utara kalau dibandingkan selatan, ya. Fi qistil umrani minal ard. Begitu juga timur dan barat. Nah, jadi kata beliau Bapak Ibu, dulu Imam Ibnu Khaldun yakin betul dengan konsep ini, bahwasanya yang namanya peradaban itu berasal dari utara, tidak selatan, berasal dari bagian timur, tidak barat. Maka dulu Bapak Ibu saat Raja Bani Umayyah, Khalifah Bani Umayyah yang kedua di Spanyol, suatu hari mengundang Imam Ibnu Khaldun ke Andalusia, ke Spanyol. Dimintai pendapat Imam Ibnu Khaldun karena Islam waktu itu Bapak Ibu menguasai setengah benua Eropa itu dikuasai sama Islam. Islam sudah sampai ke daerah Prancis. Jadi pada saat itu khalifah dari dinasti Bani Umayyah yang berkuasa di Andalusia ingin mengembangkan kekuasaan Islam sampai ke Eropa bagian barat. Inggris, Belgia, Belanda. Kalau seandainya hari itu Imam Ibnu Khaldun memberikan masukan Islam harus disebarkan di daerah itu Bapak Ibu, mungkin Belanda jajah kita itu bukan penjajah kita semuanya, ya penolong. Nah, kenapa agamanya sama dengan kita ya? Tapi hari itu Imam Ibnu Khaldun
saat dimintai pendapat oleh para khalifah dari dinasti Bani Umayyah, beliau berkata, jangan engkau taklukkan wilayah barat. Wilayahnya dingin, mataharinya kurang. Daerah Eropa itu kan kurang kena matahari, orangnya pucat-pucat. Tidak mungkin ada yang namanya peradaban di daerah itu. Kata Imam Ibnu Khaldun, di abad itu Pak. Di abad ke-12, di abad ke-13, Eropa masih gelap di zaman itu ya. Kata Imam Ibnu Khaldun, jangan ditaklukkan lagi benua Eropa bagian barat itu. Sudah, mereka nggak mungkin bisa punya peradaban. Yang ada habis duit kita melakukan invasi ke daerah tersebut. Ya, habis duit kita karena daerahnya nggak cocok untuk memunculkan peradaban. Mataharinya kurang, orangnya pucat-pucat, ya, nggak mungkin ada peradaban di daerah seperti itu. Akhirnya Bapak Ibu, dalam sejarah tercatat, penguasa dinasti Bani Umayyah kedua di Andalusia mengurungkan niat mereka melanjutkan penyebaran Islam ke daerah Eropa bagian barat. Nah, tapi kan teori itu sekarang mentah Bapak Ibu. Barat terbukti sekarang lebih maju daripada wilayah timur. Peradaban dunia, revolusi industri pertama sekali munculnya di mana Pak? Liverpool, di Inggris, dengan ditemukannya mesin uap. Revolusi sosial pertama sekali Pak yang membuat Prancis maju sampai sekarang terjadinya di Prancis. Ya, terjadi perang Bastille, digulingkan kerajaan atau Raja Louis, yang muncul sekarang sistem negara bangsa ya, nation state. Itu yang mencetuskan orang-orang Prancis, sarjana-sarjana Prancis, René Descartes namanya ya, dan teori negara berdasarkan demokrasi ya, pemilahan kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, itu orang Prancis yang buat Pak, namanya Montesquieu, ya, orang Prancis yang buat. Nah, jadi apa yang sering dikatakan oleh Imam Ibnu Khaldun sering benarnya tetapi tidak selalu benar. Buktinya apa? Beliau dulu punya keyakinan yang namanya peradaban tidak mungkin muncul di belahan bumi bagian barat Bapak Ibu. Tapi sekarang daerah barat jauh lebih maju daripada timur. Ya, kalau dulu mungkin ya peradaban tua dunia kan berasal dari timur semua Pak. Nah, peradaban Cina kuno, India kuno, ya, Mesir kuno, Babilonia kuno, itu kan daerah timur semua Pak. Ya, tapi peradaban modern Bapak Ibu berasal dari daerah sebelah barat. Nah, munculnya daerah sebelah barat. Kayak Indonesia Pak. Indonesia Timur dengan Indonesia Barat, mana lebih maju Pak? Maju sekali Indonesia bagian barat. Saya pernah satu kali Bapak Ibu ke Sulawesi Barat. Ibu kotanya Mamuju. Ya, heran saya. Mamuju itu Pak seperti Sebulu Salam. Ibu kota Sulawesi Barat itu seperti Sebulu Salam. Penerbangan ke Mamuju itu dalam satu hari cuma sekali. Naik pesawat Lion ATR itu, baling-baling kecil itu pesawat ATR. Nah, jadi kalau kita mau ke Mamuju dari Aceh Pak, perjuangannya luar biasa itu. Dari Aceh transit ke Jakarta itu ada pesawat connecting langsung ke Makassar. Tapi di Makassar kita harus tidur satu hari Pak. Karena penerbangannya satu hari satu ke Mamuju itu. Penerbangan pesawat ATR itu Pak, balik-balik. Ya, pagi pesawat itu balik lagi ke Makassar di sore harinya. Seperti itu. Ibu kotanya Mamuju itu Bapak Ibu sebesar Sebulu Salam, lebih kurang seperti itu. Jadi ya, kecil sekali ibu kota Mamuju itu. Nah, kalau di kita kan sudah lumayan lah, ya, sudah lumayan. Daerah barat itu Bapak Ibu lebih maju selalu daripada daerah timur. Begitu juga sekarang belahan dunia barat lebih maju daripada belahan dunia timur. Wal isyaratu ila ba'di ma fihi minal bihar. Juga isyarat ya,
peradaban itu sangat berpengaruh dengan daerah yang punya akses kepada laut. Nah, jadi Bapak Ibu, pintu gerbangnya peradaban itu laut. Daerah yang punya laut, pasti peradabannya lebih maju daripada daerah yang berada di daerah pedalaman. Nah, coba lihat kerajaan-kerajaan di Nusantara ini Bapak Ibu. Semuanya kerajaan bahari ya, kerajaan laut. Sriwijaya itu kerajaan laut. Aceh Darussalam itu berada ibu kotanya di pesisir pantai. Sebelumnya ada Lamuri, Pak. Itu Lamuri di Krum Raya ibu kotanya. Nah, daerah pesisir, pintu gerbang masuk orang pendatang itu ya melalui laut. Barang-barang masuk dagang itu dari laut. Kerajaan Samudra Pasai, nah itu di daerah Gedung sekarang ibu kotanya. Itu daerah pesisir laut Bapak Ibu. Nah, jadi pasti connectingnya itu dengan laut. Jadi kalau daerah pedalaman yang nggak punya laut, akses laut itu lebih sulit maju Bapak Ibu dibandingkan dengan daerah yang punya laut. Nah, ini kita sudah cukup syarat berada di bahagian baratnya Indonesia ya, punya akses laut. Yang kedua, anhar, punya sungai. Sungai itu menjadi sumber air kan, anhar. Nah, hidup Bapak Ibu nggak mungkin tanpa ada sumber air. Ya, kita di kota Banda Aceh ada sungai. Coba lihat kota-kota besar di dunia, Pak, pasti kota itu dibelah oleh aliran sungai. Ya. Kota New York dibelah oleh aliran sungai. Istanbul Bapak Ibu dibelah sama aliran sungai. Kota Kairo, sungai terpanjang di dunia, ya, Sungai Nil membelah kota Kairo. Banda Aceh banyak sungainya. Itu syarat kedua. Syarat berikutnya yang namanya peradaban di muka bumi, wal aqalib, dan daerah-daerah yang makmur yang punya sumber daya alam yang banyak. I'lam annahu qad tabayyana fi kutubil hukama'in nadirina fi ahwalil alam anna syaklal ardi kurawiyun. Ya, ketahuilah oleh kita semua annahu qad tabayyana fi kutubil hukama, sebagaimana telah dijelaskan di dalam kitab-kitabnya para filosof an-nadirin yang melakukan penelitian yang banyak fi ahwalil alam, tentang bagaimana konstruksi alam semesta, anna syaklal ardi kurawiyun, bahwasanya bentuk muka bumi ini bulat, bundar, bukanlah datar. Dulu Bapak Ibu orang meyakini kalau bumi itu datar. Bahkan kalau kita, mohon maaf ya, baca dalam kitab tafsir yang lahir sebelum abad 12 atau sebelumnya lagi ya Bapak Ibu, sebelum abad 8, sebelum abad ke-9, kitab-kitab tafsir itu sebelum berkembangnya ilmu pengetahuan bagi umat manusia Bapak Ibu, menafsirkan setiap ayat yang berbicara tentang bumi itu datar, bukan bulat. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ada firman Allah, "Walladzi ja'ala lakumul arda firasya." Dan dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini berbentuk datar. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu, dulu orang takut sekali berpetualang. Traveler, jalan-jalan itu takut. Kenapa? Karena mereka punya atau meyakini kalau mereka jalan terus, di ujung bumi itu ada jurang. Nah, nanti mereka akan jatuh ke dalam jurang itu. Nah, itu Bapak Ibu. Sebabnya sebelum abad ke-10 itu tidak ada yang namanya pengembara. Nggak ada itu. Orang yang berani jalan jauh ke seluruh permukaan bumi, dari ujung barat ke ujung timur, dari ujung selatan ke ujung utara, itu tidak ada Bapak Ibu. Sampai lahirnya seorang ilmuwan Islam namanya Muhammad Al-Idrisi. Nah, dialah Bapak Ibu orang pertama sekali
dengan teorinya dia menengahkan yang namanya bumi itu bentuknya bukan datar tapi bentuknya bulat. Bahkan dialah orang pertama sekali yang membuat peta. Jadi penemu peta pertama sekali siapa? Orang kita, orang Islam, orang Maroko, namanya Muhammad Al-Idrisi. Peta dia inilah Bapak Ibu yang pertama sekali diberdayakan oleh bangsa Eropa. Maroko itu Pak, kalau ke Spanyol itu cuma 15 menit. Dari Maroko itu nyebrang Selat Gibraltar itu cuma 15 menit naik feri, bahkan lebih dekat Maroko ke Spanyol daripada Banda Aceh ke Sabang, Pak. Kita dari Banda Aceh ke Sabang naik kapal cepat saja 30-40 menit. Ini kalau ke Maroko itu bisa berenang Pak 15 menit itu, dekat sekali. Nah, kalau mau ke Maroko itu. Petanya beliau, petanya Muhammad Al-Idrisi inilah yang dijadikan rujukan, acuan oleh para pelaut Spanyol seperti Christopher Columbus untuk mencari New Land, ya, negeri-negeri baru. Akhirnya mereka terdampar di satu benua. Christopher Columbus meyakini ini benua India, nah, padahal yang dia sampai itu namanya benua Amerika, sehingga suku asli di benua baru itu disebut dengan India, suku Indian, ya, padahal dia salah duga, itu benua baru yang belum ada penjelajah Eropa sebelumnya sampai ke sana. Itu berkat peta yang ditemukan oleh orang Islam, Al-Idrisi. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya orang meyakini bumi itu datar, bukannya bulat. Tapi setelah ditemukan peta oleh Muhammad Al-Idrisi, berubahlah keyakinan umat manusia. Maka Bapak Ibu tafsir yang hadir setelah abad 12, makna daripada ayat tadi berubah. Kalau dulu maknanya wa huwa allazi ja'ala lakumul arda firasya, maknanya Allah telah menjadikan bumi ini datar bagi kita manusia. Nah, sekarang maknanya berubah Bapak Ibu. Boleh lihat terjemahan ayat itu menjadi dan dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini datar sejauh mata memandang. Ada tambahan kata sejauh mata memandang, karena memang sejauh mata kita memandang, ya ternyata bumi ini datar. Tapi kalau kita keluar dari bumi ini Bapak Ibu ke antariksa sana baru nampak hakikat daripada bumi ini ternyata nggak datar, dia bentuknya bulat. Ya, jadi bentuk bulat bumi ini punya implikasi banyak nanti kepada peradaban kehidupan umat manusia. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan kembali melanjutkan bacaan kita dengan kitab Muqaddimah ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrul. Untuk mendapatkan video-video ceramah terbaru, jangan lupa like, subscribe, dan share.